Lingkaran dengan 3 garis terputus. Ini bukan sekadar ancaman, ini adalah ramalan kuno. Perang 3 darah. Siapapun pelakunya, dia akan membayar mahal. Kita harus memperketat penjagaan, ini baru permulaan. Malam berikutnya, Raka berpatroli sendirian di perbatasan hutan istana, mencari jejak. Tiba-tiba, bayangan hitam melesat dari balik pohon. Raka melawan, pedangnya berkelebat. Namun ia dikepung oleh beberapa sosok berjubah, sebuah kabut ungu menyelimuti, dan Raka menghilang. Pagi hari, Ara dan Adil menemukan pedang Raka tertancap di tanah taman. Di sampingnya ada gulungan perkamen dengan simbol 3 garis terputus yang sama. Darah langit, darah bumi, darah laut. Keseimbangan akan ditegakkan. Pengorbanan telah dimulai, mereka menculik Raka. Rakyat dan prajurit panik mendengar kabar hilangnya Raka, bisikan ketakutan menyebar. Raja Bambang Santoso duduk di singgasananya, wajahnya pucat, rahasia kelahirannya semakin membebani. Perjanjian itu kini menuntut balas. Ara berdiri di tengah pendapa agung, aura emasnya memancar kuat. Ia menatap para menteri dan prajurit dengan tekad membara, mereka telah menculik salah satu dari kita. Mereka telah menyatakan perang, kita tidak akan mundur, kita akan menghadapi mereka. Di alam yang jauh, di antara awan-awan gemilang, sosok-sosok agung bersayap emas memandang ke bawah. Sebuah segel purba di langit retak, memancarkan cahaya keemasan, keseimbangan terganggu. Segel telah pecah, darah-darah kuno bangkit, kita harus turun, cahaya keemasan melesat dari langit, menuju bumi. Pasukan istana berbaris di gerbang, di kejauhan, kabut ungu tebal mulai menyelimuti Cakrawala. Diiringi suara genderang perang yang memekakkan telinga, Ara memimpin di depan, pedang di tangan, untuk Raka. Untuk Sinduwangi. Tiba-tiba, langit terbelah, bukan dengan kabut ungu, melainkan cahaya putih keemasan yang menyilaukan. Dari celah itu, turunlah sosok-sosok agung bersayap emas, memancarkan aura suci. Mereka adalah penjaga langit yang asli. Suara mereka menggema, menghentikan pertempuran yang baru akan pecah. Penjaga langit, cukup. Perang 3 darah tidak akan menyelesaikan apapun. Keseimbangan telah goyah, bukan karena darah, melainkan karena niat busuk yang memanipulasi. Rahasia harus terungkap, perjanjian harus ditepati. Mereka menatap Raja Bambang dan sosok berjubah hitam secara bergantian. Ara merasakan energi yang luar biasa dari penjaga langit, aura emasnya berdenyut lebih kuat. Ia menyadari bahwa kedatangan mereka adalah bagian dari takdirnya, dan bahwa kebenaran tentang kelahirannya akan segera terkuak. Di jantung kerajaan Sinduwangi, sebuah takdir kuno mulai terkuak. Putri Ara berdiri di hadapan ayahnya, Raja Bambang Santoso. Sebuah perjanjian kuno, sebuah rahasia yang telah lama tersembunyi. Ara bertanya, perjanjian apa, ayahanda? Suasana hening mencekam. Raja menarik napas panjang, bersiap mengungkap kisah yang mengubah segalanya. 20 tahun lalu, Sinduwangi diambang kehancuran, bukan oleh perang, melainkan oleh langit itu sendiri, kekuatan tak terduga. Retakan segel purba pertama terjadi saat Ratu Ari Setiani mengandung Ara. Langit di atas laut selatan terbelah, cahaya putih membentuk pintu surgawi. Dari sana, turunlah Batara Gantirawa, penjaga langit timur. Ia membawa ramalan, Ara adalah simpul 3 unsur, kunci keseimbangan dunia. Ancaman kehancuran bumi, jika perjanjian tak terpenuhi. Dalam keputusasaan, Raja Bambang bersumpah, jika Ara lahir selamat, sebagian darah langit akan ditanamkan padanya sebagai kunci. Kembali ke masa kini, Ara menutup mata, kebenaran menyelimutinya. Ia adalah wadah perjanjian, takdirnya telah tertulis. Ara bertanya apakah ibunya tahu. Raja terdiam, tak mampu menjawab. Pintu pendapa terbuka perlahan, Ratu Ari Setiani muncul. Dengan tenang, Ratu menjawab, ya yang meminta langit menyentuh Ara. Untuk menutup retakan pertama, demi menyelamatkan Sinduwangi. Di luar pendapa, Adil, prajurit setia, mendengar semuanya. Tangannya mengepal, bergumam, jadi selama ini, kami hanya penjaga wadar. Di taman belakang istana, simbol kuno kembali menyala. Ki Tunggul Wira muncul dari bayangan, senyum tipis di wajahnya. Rahasia adalah api, dan api selalu membesar saat terkena angin. Kerisnya menyerap energi dari tanah, akar pohon menghitam. Burung-burung terbang panik, meninggalkan taman yang kini gelap. Tiba-tiba, tanah pendapa retak, getaran kuat mengguncang istana. Raka segera menarik, Ara menjauh dari bahaya yang datang.
Adil menghunus tombaknya, siap menghadapi ancaman tak terlihat. Ratu Ari Setiani mengangkat tangan, air membentuk perisai pelindung. Dari retakan muncul asap ungu pekat, diikuti bayangan prajurit kerasukan. Mereka menyerang tanpa suara, pedang beradu, tombak menghantam lantai. Aura Mas Ara mencoba keluar, namun tertahan oleh serpihan segel. Ki Tunggul Wira melangkah masuk, topengnya terlepas. Ia mengungkapkan, perang ini bukan tentang makhluk purba, melainkan kekuasaan. Ia menancapkan keris ke lantai, energi ungu menyebar cepat. Istana Sinduwangi berubah menjadi medan perang yang mengerikan. Seorang prajurit kerasukan hampir menebas arah. Adil melompat, menahan serangan, pedang melukai bahunya. Darah merah Adil menetes ke lantai, menyentuh simbol ungu. Cahaya Mas Ara meledak keluar, tak tertahankan lagi. Langit di atas istana bergetar. Awan berputar membentuk lingkaran besar. Batara Gantirawa muncul di balik cahaya. Sayap peraknya membentang megah. Suaranya menggema. Sumpah belum lunas, dan darah telah menyentuh segan. Ki Tunggul Wira tersenyum lebar. Inilah yang kutunggu. Tanah istana terbelah. Siluet makhluk besar bersisik muncul. Makhluk peralihan, bukan naga, bukan manusia, dari retakan bumi. Ara berdiri di tengah kekacauan, istana retak, rakyat berteriak. Langit dan bumi bersatu dalam badai, takdirnya memanggil. Untuk pertama kalinya, Ara tidak merasa takut, melainkan marah. Aura emas, biru laut, dan putih langit menyatu dalam tubuhnya. Matanya bersinar, siap menghadapi perang tiga darah yang telah tiba. Perang tiga darah kini menjadi kenyataan, Sinduwangi tak akan sama lagi.